Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Solistiani dari PGSD 4A, NIM 1901679, absen 31. Saya akan membahas mengenai tugas perkembangan dari Robert J. Havishurst. Sebelumnya, yuk kita kenali dulu siapa sih Robert James Havishurst. Robert James Havishurst lahir di Wisconsin pada 5 Juni 1900 dan meninggal karena penyakit Alzheimer di Richmond, Indiana pada 31 Januari 1991. Ia adalah seorang ahli kimia, psikiatris, dan ahli dalam bidang perkembangan manusia. Havishurst banyak memberikan kontribusi dalam bidang teori pendidikan yang sebelumnya belum berkembang. Sebelumnya, perkembangan anak tidak terlalu mendapat perhatian dari para ahli, hingga pada tahun 1948 sampai 1953, Havishurst mengembangkan teori perkembangan dan pendidikan yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan manusia. Sebelum kita masuk ke teori, mari kita pahami terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan anak. Terdapat 3 faktor, yaitu faktor biologis yang berkaitan dengan kematangan fisik, yang kedua faktor psikologis yang berkaitan dengan personal values, kemudian yang terakhir faktor sosial yang berkaitan dengan tekanan dari masyarakat. Ketiga faktor tersebut juga menjadi syarat keberhasilan tugas perkembangan anak. Robert Havishurst membagi tugas-tugas perkembangan manusia menjadi 6 tahap. Individu akan bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya jika sudah berhasil melewati tugas perkembangan pada tahap tersebut. Havishurst berpendapat, orang yang sukses dalam melewati tugas perkembangan akan merasa puas dan juga diterima oleh masyarakat, sedangkan orang yang gagal akan merasa tidak bahagia dan haus akan pengakuan dari masyarakat. Tahap pertama yaitu masa bayi dan kanak-kanak awal usia 0-5 tahun. Di masa ini, manusia belajar untuk berjalan, memakan makanan yang padat, berbicara, mengontrol regulasi pembuangan feses dan urin, mengenali dan membedakan ciri-ciri fisik berdasarkan gender, serta membentuk konsep dan mempelajari bahasa untuk mendeskripsikan situasi fisik dan sosial yang real. Pada usia 6-12 tahun, manusia mulai mengembangkan keterampilan fisiknya untuk bermain. Selain itu, manusia juga mulai mengembangkan hubungan sosialnya dengan orang lain dan mulai mengenal konsep moralitas, nilai sosial, dan juga kemandirian personal. Pada masa remaja usia 13-17 tahun, manusia mulai belajar untuk mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan teman sebaya laki-laki maupun perempuan. Manusia mulai sadar akan perbedaan gender dan peran masing-masing gender, serta mulai mengembangkan partisipasinya dalam kehidupan sosial. Di masa ini, manusia harus memilih pasangan, belajar untuk hidup berdampingan dengan pasangan hidup, membangun keluarga, memulai pekerjaan, memiliki tanggung jawab sosial secara luas, serta menemukan social group yang menyenangkan. Pada masa dewasa lanjut, manusia sudah mulai terfokus dengan tanggung jawabnya dalam keluarga, baik itu secara finansial maupun kebahagiaan. Selain itu, manusia mulai memiliki tanggung jawab yang lebih luas di masyarakat sambil menyesuaikan diri dengan bertambahnya usia. Pada usia lanjut, manusia mulai mengalami penurunan baik dalam aspek kesehatan maupun finansial. Manusia juga akan lebih fokus pada kepuasan hidupnya dan peranannya dalam kelompok sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.